Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi pada materi prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang masalah air, karena air merupakan masalah yang cukup berperan dalam kehidupan kita. Langsung saja kalian buka bab 6. Di sini kita akan merangkum dalam pokok bahasan teknik penjernihan air. Baiklah anak-anak, kita langsung ke pokok masalah, yaitu penjernih air dari bahan alami. Sistem penyaringan air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, tapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah anorganik dan sampah organik dari masyarakat. Penebangan pohon liar dan tidak terkendali tanpa memperhatikan keseimbangan alam juga berdampak pada kualitas air tanah. Jadi kalau kita lihat, kebutuhan air semakin meningkat, namun kondisi air terutama pada perkotaan ini menjadi masalah yang sangat serius karena sudah banyak tercemar oleh limbah, baik limbah anorganik dari pabrik-pabrik yang ada maupun limbah anorganik dari masyarakat. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Jadi secara umum, orang itu kalau membuat saringan air itu intinya ingin mendapat air yang bersih, ya, mendapat air bersih sehingga layak untuk dikonsumsi, diminum atau untuk yang lainnya. Nah, ini adalah cara-cara menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat pada air atau air keruh ini. 1. Menghilangkan gas-gas terlarut. B. Menghilangkan rasa yang tidak enak. C. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Kemudian memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Jadi inti daripada pembuatan atau teknologi tepat guna untuk menyaring air itu yang utama adalah menghilangkan gas-gas yang terlarut, kemudian menghilangkan rasa yang tidak enak. Ini biasanya kalau air itu sudah tercemar, ini rasa maupun bau sudah tidak enak lagi. Ya mungkin baunya agak-agak gimana itu, atau mungkin itu tidak berbau, tapi kalau diminum ini ada rasa-rasa yang kurang menyenangkan atau kurang menyedapkan di kita. Kemudian membasmi bakteri, ini yang sangat penting. Ini kalau sudah bersih kemudian tidak berbau, ini bakteri ini harus dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan bakterinya, apa gunanya air jernih kalau terdapat bakteri. Ini yang sangat membahayakan bagi tubuh kita. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Ini caranya. Yang pertama, saringan kain katon. Ini kalau kita ingin mencoba membuat air, ya mencoba membuat air hujan, misalkan ya air hujan yang ada di sekitar kita itu keruh, kemudian kita butuh air dan tidak ada air yang bersih, gunakan saringan menggunakan kain katon yang pori-porinya sangat lembut gitu. Kemudian saringan kapas. Saringan kapas ini memberikan juga cara untuk membersihkan air, dan ini agak sedikit lebih baik dari menggunakan saringan kain katon. Karena apa? Kalau menggunakan kapas ini mesti kapasnya jumlahnya cukup banyak sehingga agak tebal. Tapi kalau kain katon ini ya cuma 1 lembar, ya. Dan ini untuk menjadikan air itu
kalau kain katun ini masih kurang ini. Tapi dengan kain kapas ini agak menjadi bersih. Yang jelas beda antara penggunaan kain katun dengan kain kapas. 3. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Yang ketiga bukan cara aerasi. Saringan pasir lambat atau disingkat dengan SPL. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Ini adalah cara-cara pembuatan saringan air. Kemudian saringan pasir cepat. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Nah, kalau kalian pengen praktek ini bisa menggunakan teknik sederhana. Kamu cari bekas botol-botol aqua atau apa itu yang besar, ya mungkin yang 1 liter itu. Kemudian lubangi pada bagian bawah itu. Kemudian untuk bagian atas itu kita tutup. Kemudian ya diberi lagi lubang kecil supaya air bisa merembes ke bawah. Nah, sebelum diisi air, botol tadi kamu mengisi lewat dahulu ada menggunakan pasir. Kemudian setelah pasir tumpuk lagi kerikil, tambah lagi mungkin arang, bisa ditambah lagi mungkin batu bata, ya batu merah itu. Nah, kemudian paling atas sendiri bisa ditambahkan lagi mungkin spon atau styrofoam. Bahaya itu menggunakan spon saja. Nah, kemudian setelah semuanya dimasukkan, paling atas sendiri kamu beri sisa berapa senti untuk menuangkan air. Nah, nanti kalau sudah air keruh itu kita tuangkan di atas, nanti akan lama-kelamaan akan turun, kemudian kotorannya akan mengendap tersaring pada material yang kalian isi, sehingga air yang menetes itu tinggal air yang bersih. Kemudian gravity feed atau filtering system. Filtering system merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Air bersih yang dihasilkan melalui 2 tahap. Pertama, air disaring menggunakan SPC, kemudian air hasil penyaringan tersebut kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Nah, ini yang digunakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya maksimal, air yang tadinya keruh dan berbau, sehingga kalau menggunakan filter sistem ini kita menyaring 2 kali sehingga mendapatkan air yang benar-benar bersih dan higienis dan layak untuk kita minum. Kalau di desa kita ini alhamdulillah masih belum banyak begitu tercemar. Jadi banyak kita membuat sumur ini airnya masih bersih. Tapi kalau sudah di lingkungan padat seperti perkotaan, ini ya kalau airnya itu tidak berasal dari PDAM, kita hanya mengambil dari sungai yang ada di belakang atau samping rumah, ini airnya kurang menyehatkan. Karena apa? Banyak terdapat limbah-limbah sisa-sisa pembuangan pabrik maupun limbah dari sampah masyarakat yang dibuang ke selokan tadi. Kemudian saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 buah lapisan arang. Katakan tadi, kalau ingin membuat saringan itu lengkapi pula dengan arang. Arang itu yang baik itu berasal dari tempurung kelapa yang dibakar, kemudian sudah menjadi arang, kita gunakan sebagai saringan lapisan untuk mendapatkan air. Karena apa? Karena dalam arang itu bisa menyerap atau menetralisir bau-bau yang tadinya terdapat pada air. Kemudian saringan keramik.
saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Ini menggunakan saringan model saringan keramik. 9. Saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, daerah Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Jadi saringan air ini sudah macam-macam jenisnya. Namun kalau saringan tradisional ya seperti yang di atas. Namun juga ada saringan yang sudah lebih canggih lagi. Bahkan air laut pun bisa disaring menjadi air yang siap minum. Padahal air laut itu rasanya asin ya, dan mungkin pekat ya. Kalau kita lihat airnya itu pekat, seperti ada garamnya, mengandung garam. Tapi dengan saringan-saringan yang modern ini, air laut bisa dirubah menjadi air minum yang jernih dan tidak terasa asin. Beberapa teknik pengendapan untuk proses penjernihan air sebagai berikut. Jadi untuk mengendapkan, ya, mengendapan itu ya menghentikan kotoran-kotoran dan bakteri. Ini antara lain dengan cara yang satu dengan biji kelor. Mungkin kalian sudah di daerah kita banyak sekali terdapat daun kelor. Namun kalau di daerah kita ini kebanyakan daun kelor hanya digunakan untuk apa? Untuk pelengkap atau memandikan mayat. Ini di desa kita biasanya seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggal ini biasanya untuk memandikan diberi daun kelor. Tapi sebenarnya daun kelor ini juga banyak mengandung zat-zat yang bisa mengendapkan atau menghilangkan unsur logam berat yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya daun kelor ini juga ampuh sekali untuk tubuh kita. Jadi banyak daerah lain justru daun kelor ini menjadi primadona untuk masakan sayur. Tapi kalau di daerah kita ini kebanyakan, khususnya daerah kita ini kebanyakan masih enggan untuk menggunakan daun kelor sebagai sayuran. Tapi apa? Ya, karena apa? Karena biasanya daun kelor seperti tadi untuk pelengkap memandikan orang yang meninggal. Kemudian tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam lah. Tawas ini bisa dibeli di toko-toko, ya, toko-toko mungkin toko-toko bahan kimia atau mungkin di toko-toko bangunan ini banyak menyediakan tawas. Ini kalau untuk air ini juga bagus, yang fungsinya untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Jadi setelah bersih ini seharusnya diberi tawas supaya airnya itu benar-benar higienis dan kuman sudah tidak terdapat lagi dalam air tadi. Kemudian kaporit ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan itu juga 12 jam. Ini kaporit ini biasanya kalau di daerah kita ini para bidan ini membagikan kaporit secara gratis untuk dimasukkan ke dalam sumur atau mungkin ke dalam bak mandi kita supaya higienis. Biasanya seperti itu. Kemudian kapur gamping ini berfungsi untuk mengendapkan, membutuhkan waktu hingga 24 jam. Jadi sehari semalam ini kalau kita menggunakan kapur gamping ini memang hasilnya memang sangat jernih ini. Ya, saya sudah pernah mencoba ini kapur gamping, kemudian saya beri air yang sangat keruh, ternyata dalam waktu 24 jam itu airnya menjadi bersih. Tapi tidak bisa membunuh kuman, virus dan bakteri, hanya bersih saja hasilnya. Tapi kuman-kuman yang ada di dalam air bisa tidak terbunuh. Nah, supaya terbunuh gimana? Ya tambah lagi
kaporit lawa tawas tadi. Kemudian air arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Nah, ini adalah gambar alat penjernih air menggunakan bahan alami. Antara lain terdapat ini kerikil batu merah, kemudian sabut kelapa, hijau juga bisa, kemudian tempurung arang tadi, kemudian ada kerikil ini ya. Ini kalau kita ingin mencoba, kalian bisa melihat dalam buku kalian, ini bisa mempraktekkan sendiri caranya dan juga tidak terlalu sulit. Ini bisa dicoba. Nah, ini adalah kalau kita ingin mencoba yang lebih bagus lagi, pakai cara yang gambar ke ini. Jadi di yang paling atas drum ini, drum pengendapan, ini isinya juga material seperti tadi. Ya, ada hijau, ada kerikil. Nah, ini kemudian di bawah juga masih ada lagi menggunakan penyaringan air bersih. Jadi setelah diendapkan di sini, setelah kotoran mengendap, yang muncul tinggal air yang agak bersih. Kemudian kalau dimasukkan ke drum yang kedua, ini akan menjadi saring lagi menjadi air yang bersih. Nah, ini cara-caranya atau bahan-bahan membuat alat penyaringan air yang keruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti minggu depan kita sambung lagi dengan bab yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.